Roleplay Protokoler dengan dosen pengampu Novia Nuraini. Anggota kelompok yang pertama Aufa Salma, Clara Cynthia, dan Dewi Sukma Ayu. Selanjutnya Lintang Palupi dan Nur Frisma Octavia. Seminar formal dengan tema What with Comprehensive Sexual and Reproduction Education for Teens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan kepada yang terhormat pada narasumber kita pada hari ini, Ibu Clara Cynthia Azahra, SKRKes, dan kepada para peserta Bapak atau Ibu pada hari ini yang penuh bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kena rahmatnya. Kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama dalam acara ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Walau seminar pada kali ini diadakan dalam keadaan online. Seminar pada hari ini ditemakan berjudul What's with Comprehensive Sexual and Reproduction Education of Teens. Ada apa dengan pendidikan seksual dan reproduksi komprehensif pada remaja? Dalam acara seminar ini, saya akan memaparkan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemateri dari narasumber kita, yang terakhir ada penutup. Untuk mempersingkat waktu dalam acara seminar ini, mari kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti, yakni dari materi What's with Comprehensive Sexual and Reproduction Education for Teens. Ada apa dengan pendidikan seksual dan reproduksi komprehensif untuk remaja? Oleh narasumber kita yaitu Ibu Clara Cynthia Azahra. Untuk Ibu Clara Cynthia Azahra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Frisma selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia Azahra, umur saya 21 tahun. Sekarang ini saya berprofesi sebagai promotor kesehatan di Kementerian Kesehatan Indonesia. Saya diamanahkan untuk mengisi materi dalam acara seminar kali ini yang mengusung tema What's with Comprehensive Sexual and Reproduction Education for Teens. Ada apa dengan pendidikan seksual dan reproduksi komprehensif untuk remaja? Sebelum berbicara jauh tentang pendidikan seksualitas, mari kita pahami dulu secara benar dan tidak keliru tentang seksualitas. Sampai saat ini, seksualitas adalah sebuah topik atau hal yang masih dianggap sebagai hal yang tabu di masyarakat. Jangankan untuk dipelajari, dibicarakan, atau dijadikan topik diskusi saja, masih banyak yang malu-malu dan tidak setuju pembahasan ini dibahas secara terbuka. Tentu saja hal ini sangat mencemaskan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman terhadap seksualitas manusia sendiri. Survei situasi kesehatan
dan Reproduksi Remaja yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa pengetahuan remaja terhadap pendidikan seksualitas komprehensif secara memadai tergolong rendah. Sebenarnya apa sih pendidikan seksualitas? Mengenai topik ini penting untuk didalami. Comprehensive Sexualitas Education atau lebih dikenal sebagai pendidikan seksualitas komprehensif adalah pendidikan seksualitas yang menggunakan pendekatan berbasis hak dan kesetaraan keadilan gender, baik itu dilaksanakan di bangku pendidikan maupun di luar sekolah atau universitas. Mengapa pendidikan seksualitas penting? Ada beberapa alasan mengenai topik ini penting untuk diajarkan kepada remaja. Yang pertama, pendidikan seksualitas mendukung perkembangan seksual seseorang. Salah satu penyebab kematian remaja terbesar di Asia Tenggara selain kecelakaan dan bunuh diri adalah akibat kehamilan yang tidak disengaja dan seks bebas. Ya, kehamilan pada remaja perempuan memiliki beberapa resiko kesehatan yang berbahaya. Hal ini karena organ reproduksi remaja belum sempurna untuk proses kehamilan dan melahirkan. Remaja perempuan yang hamil memiliki resiko besar menderita anemia, darah tinggi, kelahiran prematur, serta keguguran. Selain itu, kurang tahunya mengenai infeksi menular seksual seperti HIV akibat hubungan seksual yang tidak aman juga memprihatinkan. Yang kedua, membantu seseorang untuk memutuskan pilihan yang benar dan sehat terkait kesehatan seksualnya. Tujuan utama seseorang mempelajari pendidikan seksualitas komprehensif adalah agar memahami aspek kognitif, emosi sosial, serta interaktif fisik terkait seksualitas manusia. Melalui pendidikan seksualitas, seseorang diajak untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya agar dapat membuat keputusan terkait kesehatan seksualnya yang tepat. Apa aja yang diajarkan dalam pendidikan seksualitas komprehensif? Inilah beberapa materi yang biasa diajarkan. Yang pertama, anatomi organ seksual dan reproduksi manusia. Seseorang harus memahami terlebih dahulu perkembangan tubuh manusia, terutama terkait perkembangan organ seksual dan reproduksinya. Yang kedua, hubungan sosial materi. Ini akan mengajarkan bentuk-bentuk hubungan yang sehat, termasuk hubungan keluarga, hubungan pertemanan, dan hubungan romantis. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Seseorang akan dibekali kemampuan berkomunikasi yang asertif dalam hubungan sosial, termasuk bagaimana cara berkomunikasi, bernegosiasi, dan menolak aktivitas seksual yang dapat merugikan dirinya. Yang keempat, aktivitas dan kesehatan seksual. Seseorang akan dibekali pengetahuan terkait aktivitas seksual yang pada umumnya dilakukan, seperti hubungan seksual atau masturbasi, metode-metode kontrasepsi, dan cara melakukan hubungan seksual yang aman, dan wawasan terkait bagaimana cara menjaga kesehatan organ seksual. Yang kelima, seksualitas. Di dalam masyarakat, seseorang akan diberikan wawasan terkait pengetahuan bagaimana cara menjaga dirinya agar tidak mengalami pelecehan seksual. Bagaimana cara mengajarkan pendidikan seksualitas komprehensif? UNESCO menyarankan pendidikan seksual komprehensif diajarkan kepada remaja. Lembaga atau institusi kesehatan umumnya dijadikan sumber utama dalam memberikan pendidikan seksualitas komprehensif. Sebagai orang tua, pahami terlebih dahulu usia anakmu, bicarakan seputar topik ini dengan gaya bahasa dan pendekatan yang sesuai dengan usia anak. Lakukan komunikasi secara dua arah, bukan hanya mengajarkan atau memberikan informasi, namun dengarkan juga pendapat anak terkait topik ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri kita, Ibu Clara Cynthia Zahra. Terima kasih juga untuk para peserta kita telah mengikuti acara pada pagi hari ini dari awal hingga akhir acara. Untuk para peserta, jika ingin ditanyakan bisa raise hand atau di kolom komentar. Dipersilakan. Saya Kak.
Ya, mohon izin moderator untuk bertanya kepada Kak Clara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Hanifah, asal saya dari Politeknik Kesehatan Jakarta 3. Izin bertanya. Nah, jadi masa remaja itu kan masa yang penuh dengan gejolak emosi dan juga ketidakseimbangan yang termasuk dalam storm dan stres. Nah, sehingga masa remaja itu masih terpengaruh oleh lingkungan. Nah, bagaimana solusi penyampaian pendidikan seksualitas komprehensif untuk remaja agar remaja itu terhindar dari kenakalan remaja seperti pergaulan bebas akibat pengaruh lingkungan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kakak Aufa. Lalu untuk Ibu. Baik, terima kasih Aufa atas pertanyaannya. Untuk memberikan pendidikan kepada remaja perlu menggunakan beberapa cara seperti yang pertama, bicarakan hal ini secara pribadi ketika berbicara tentang topik yang terkait dengan seks remaja. Pastikan melakukannya dengan cara tidak mempermalukan mereka, berbicara langsung, tidak bertele-tele, menghindari menggurui dan tidak menghakimi, berbicara secara terbuka untuk menjaga kesehatan dan keselamatan remaja, memberikan gambaran tentang pengaman dan kesehatan alat reproduksi sehingga remaja dapat menyadari dan menghindari hal tertentu yang tidak diinginkan, beritahukan tentang berbagai konsekuensi hubungan seks tanpa kondom, berbagai bentuk kontrasepsi, dan perilaku seksual lain. Jika merasa tidak nyaman berbicara dengan anak tentang pendidikan seks, maka jangan ragu mempertimbangkan bantuan konselor. Biarkan anak memberikan tanggapannya tentang hal ini, biarkan interaksi berjalan dua arah. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Ibu Clara Cynthia Azhara. Apakah cukup jawabannya, Kak Aufa? Ya, baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih banyak Kak Clara. Baik, lalu saya persilakan untuk para peserta lainnya yang ingin ditanyakan kepada Ibu Clara Cynthia Azhara. Saya Kak. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lintang Palupi dari Universitas Diponegoro. Bagaimana menurut Kak Clara cara membangun komunikasi yang efektif kepada remaja yang memang sulit untuk diberitahu dan suka menentang apabila diberikan nasihat mengenai pendidikan seksualitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Lintang atas pertanyaannya. Memberikan informasi terhadap remaja memerlukan kalimat dan waktu yang tepat agar mereka tidak salah dalam memahami makna dari informasi yang mereka dapatkan. Orang tua harus bijak dalam mengambil topik pembicaraan. Adapun topik yang dapat diangkat melalui media sosial terkait masalah pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dapat diangkat sebagai informasi terkait seks edukasi. Edukasi juga dapat disampaikan ketika terdapat seseorang mengalami hamil di luar nikah. Dengan adanya kasus seperti ini dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan. Pendidik yang terbaik adalah orang tua dari anak itu sendiri. Pendidikan yang diberikan termasuk dalam pendidikan seksual, karena dalam membicarakan masalah seksual adalah yang sifatnya sangat pribadi dan membutuhkan suasana yang akrab, terbuka dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Faktor yang menjadi pendukung penerapan komunikasi dalam pendidikan seks remaja adalah keadaan keluarga yang ditandai dengan hubungan harmonis dan komunikasi yang dilakukan secara dua arah antara orang tua dan remaja. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ibu Clara. Apakah sudah cukup menjawab Kakak Lintang? Oke, baik, sudah sangat menjawab. Terima kasih Kak Clara. Baik, lalu saya persilakan untuk para peserta lainnya yang ingin ditanyakan kepada Ibu Clara Cynthia Azhara. Saya Kak. Izin kepada moderator, izin untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sukmayu, asal dari Universitas Pajajaran. Izin untuk bertanya kepada Kak Clara, selaku promotor kesehatan, apa tanggapan dan solusi Anda terkait penyuluhan kepada remaja yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam kenakalan remaja? Terima kasih. Baik, terima kasih Dewi Sukma atas pertanyaannya. Perilaku kenakalan remaja telah menimbulkan banyak korban, baik yang luka-luka sampai meninggal dunia. Yang menjadi resah akibat kenakalan remaja itu adalah orang tua, pihak sekolah, dan masyarakat. Jika kita mendapatkan remaja melakukan perilaku menyimpang, maka sebagai orang tua, Anda harus memperingatkannya. Jangan sampai anak dibiarkan berlarut-larut melakukan perbuatan buruk atau kenakalan
skala berat yang mengarah pada perbuatan kriminal. Hal yang perlu dirisaukan adalah seseorang remaja yang melakukan tindakan kenakalan remaja kalau dibiarkan terus-menerus, maka saat ketika ia dewasa bisa melakukan kenakalan yang lebih berat lagi, misalkan pencurian atau perusakan atau tawuran. Berikut ini cara mengatasi kenakalan remaja, antara lain yang pertama, pendekatan agama. Semua kenakalan remaja itu bisa diatasi dengan baik melalui pendekatan keagamaan, misalkan memberikan pelajaran agama Islam tentang kasih sayang. Barang siapa yang tidak mengasihi manusia di muka bumi, maka ia tidak akan dikasihi oleh penghuni langit. Yang kedua, bimbingan yang baik. Untuk mengatasi kenakalan pada anak remaja, maka orang tua tidak boleh membiarkannya. Orang tua harus tegas dan memberikan peringatan kepada anak remajanya itu. Tanamkanlah sikap-sikap baik dan mulia. Misalkan anak Anda terindikasi melakukan pergaulan bebas, maka Anda bisa memperingatkan dan memberikan pengarahan. Hal itu lebih baik ketimbang Anda sebagai orang tua membiarkannya. Cara mengatasi kenakalan remaja yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja ada dua segi, yakni segi internal yang berupa rasa ingin tahu seorang remaja yang dialami, kemudian faktor lingkungan. Rasa ingin tahu anak remaja ini kalau tidak dikelola secara baik membuat terjadinya kenakalan remaja. Dalam hal ini yang cukup membantu mengatasi kenakalan remaja adalah penjelasan dari orang tua dan pihak aparat pemerintah tentang bahaya melakukan perbuatan kenakalan remaja. Misalkan aparat kepolisian yang memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada setiap murid sekolah di setiap lembaga pendidikan dari jenjang SMP sampai SMA. Baik, terima kasih untuk Ibu Clara atas jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab, Kak Ayu? Iya, baik, sudah menjawab sekali. Terima kasih Kak Clara. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber serta para peserta yang telah menyimak acara kita dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan. Saya mewakili panitia pada acara seminar pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching and have a nice day.